Pagi hari ini saya ingin berbicara pada saudara, karena topik kita bulan ini adalah family. Sudah lihat di belakang saya ada apa ini ya namanya? Saya nggak tahu apa namanya. Kalau sudah lihat ini bukan slogan atau propaganda keluarga berencana. Karena topik kita bulan ini family, teman-teman coba memikirkan apa yang bisa menggambarkan family. Kalau sudah lihat di situ tentunya ada dua figur yang dewasa, yang saya suppose itu orang tua dan anak-anak. Tentunya walaupun yang satu tidak terlalu, ini saya kira yang female, walaupun pahanya sama besarnya. Saya kira itu karena mereka mau gampang saja kali buatnya. Ini ada pinggangnya sedikit, jadi yang ini lebih tidak ada pinggangnya sama sekali. Jadi kalau saudara pikirkan kata family, kalau saya bicara, saya mau ngomong pada saudara tentang keluarga, pasti yang muncul di pikiran saudara sama seperti teman-teman adalah keluarga. Toh? Bahkan di Indonesia kalau saudara berkata, saya belum berkeluarga, maksudnya saudara belum menikah. Karena kalau saudara bicara keluarga, pikiran saudara asosiasi pertama adalah pernikahan. Nah, kalaupun tema kita bulan ini keluarga, saya tidak akan bicara soal pernikahan. Karena kalau saya mau khotbah soal pernikahan, judulnya pernikahan. Tapi kalau saya mau ngomong soal keluarga sama saudara, saya mau mengajak saudara pagi hari ini melihat sesuatu yang lebih luas daripada sekedar ini. Izinkan saya katakan ini. Saya pernah dengar Bishop T.D. Jakes mengatakan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sistematis. Dia katakan bahwa God is a systematic God. Bahwa Tuhan lakukan segala sesuatu through a system. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa keluarga adalah suatu sistem? Family is a system. Nah, kalaupun saudara berkata bahwa saya belum berkeluarga, sebenarnya yang saudara sedang coba katakan bahwa saudara belum berkeluarga itu artinya saudara belum menikah. You are not married yet. Tapi bukan berarti saudara tidak berkeluarga, karena tidak ada seorang pun di antara saudara yang tidak berkeluarga. Anybody yang tidak berkeluarga di sini? Karena tidak mungkin saudara tiba-tiba ada di muka bumi ini tanpa berkeluarga. Saya tidak coba khotbah tata bahasa Indonesia, tidak. Tapi saya cuma mau ngajak saudara go step by step. Are you with me so far? Saudara semua berkeluarga. Bagian daripada keluarga, saudara tidak bisa lepas sendirian tiba-tiba nongol di muka bumi ini. Kalau saudara berkata, well, kalau itu yang Anda maksudkan tentang orang tua, wah saya tidak punya orang tua. Nggak mungkin saudara tidak punya orang tua, saudara nongol di sini. Ya, but as a matter of fact, saya lahir tanpa orang tua. Artinya saudara tidak kenal siapa orang tua saudara. Atau mungkin orang tua saudara sudah meninggal, berpisah dan lain sebagainya. My point, bottom line-nya adalah tidak ada seorang pun manusia yang muncul di muka bumi ini sendirian dan lepas sendirian. Sama sepertinya kalau saya lihat bagian daripada komputer di depan saya, di belakang saya sudah lihat ada komputer. Tidak mungkin saya lihat bagian-bagian dari komputer tertentu. Itu dia ada sendirian. Dia pasti bagian daripada tertentu. Must belong to something. Bagian daripada suatu sistem. Nah, T.D. Jakes katakan bahwa God is a systematic God. Tuhan ciptakan segala sesuatu secara sistematis. Dan dia bekerja melalui sistem. Nah, saya ingin bawa saudara lebih lanjut. Buka bersama saya dulu Efesus pasal yang kedua. Saya ingin bacakan buat saudara, mengapa saya katakan Tuhan itu sistematis. Dia kerjakan segala sesuatu secara sistematis, teratur. Kita lihat ayat ke-10. Ayat 10 mengatakan ini. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Dikatakan for we are his workmanship. Kita ini ciptaan Allah. Diciptakan di dalam Kristus. Bahkan Kolose 1:16 dikatakan bahwa segala sesuatu yang saudara bisa lihat di muka bumi ini, semuanya diciptakan di dalam Dia. Jadi kalau saudara mau bayangkan berapa besarnya Tuhan kita, just look into the sky. Lihat ke tata surya,
By the way, tata surya juga adalah sistem. Pada waktu saudara melihat dunia ini, saudara akan ketahui bahwa semua ini diciptakan di dalam Dia. Dan dikatakan di dalam Kristus Yesus diciptakan untuk, kalau saudara mau garis bawahi Alkitab saudara boleh garis bawahi kata untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya Tuhan berkata, ada di dalam ayat ini memberikan saya ide bahwa Tuhan ciptakan segala sesuatu ada tujuannya. God does everything, Tuhan lakukan segala sesuatu punya tujuan yang jelas. Amin. Kalau saudara mencatat pagi hari ini tulis kata purpose. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan lakukan tanpa tujuan. Ada amin pagi hari ini? Ada. Dikatakan bahwa dia ciptakan ini untuk tujuan yang jelas. Dan kemudian dikatakan yang dipersiapkan Allah Alkitab sudah tulis apa? Dipersiapkan sebelumnya, artinya kalau Tuhan sudah tahu jelas untuk apa dia ciptakan dan dikatakan dia persiapkan sebelumnya, berarti dia sudah merencanakan segala sesuatu sebelumnya. Selain dia punya tujuan, dia punya rencana yang jelas. He has a very clear plan. Rencana, kalau saudara mau tulis kata kuncinya. Selain punya tujuan yang jelas, dia punya rencana yang jelas. Nah, dikatakan ayat ini bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalam apa yang dia ciptakan. Nah, kalau dia punya tujuan yang jelas, dia punya rencana yang jelas, saya yakin Tuhan punya strategi yang jelas. Don't you think so? Kalau saudara lihat Alkitab, Tuhan kerjakan segala sesuatu, dia punya target yang jelas, tujuan yang jelas, punya rencana, pola kerja, bahkan punya deadline yang jelas. Dan pada waktu dia menjalankannya, dia punya strategi yang jelas. Itulah Tuhan kita. Do you agree? Tuhan adalah Tuhan yang sangat rapi, dia sangat sistematis. Nah, saya ingin ambil ilustrasi yang ada di belakang saya. Saudara tahu ini komputer semua. Ada yang sulit mengidentifikasi ini? Saudara tidak kesulitan, walaupun saudara tidak semua saudara harus mengerti untuk atau memanfaatkan alat ini. Tapi saudara tahu kalau ini barang namanya komputer. Nah, ini komputer saya pinjam dari teman, mereka nggak tahu ambil dari tempat sampah di mana. Ini komputer nggak tahu zaman tahun berapa. Yang saya tahu pasti adalah monitornya masih punya grafik CGA. Buat saudara yang nggak mengerti apa itu CGA, just lupakan saja, itu tidak penting. Monokrom, satu warna, dan masih punya floppy disk, double floppy disk 5/4 inch. Yang nggak ngerti, just forget what I said, nggak apa-apa. Dia punya 2 floppy untuk supaya saudara bisa copy dari satu disk ke disk yang lain. That's how you did in the old times. Saudara nggak dragging touchscreen boro-boro. Saudara mau copy, setahu saya kapasitasnya 512 KB. 512 KB, bukan MB, boro-boro giga, oke? Itu 1 juta kali lebih kecil dari giga. 512 MB, ini 512 KB. Di zaman itu saya masih ingat kalau saya kerja zaman itu, kalau saya install DBase. Siapa yang tahu DBase di sini? Ya ada 2-3 orang. Sisanya generasi baru. Waktu saya install DBase, saya mesti install 24 disket, one after another. Dan itu baru satu program. Ada MS Chart, ada puluhan program yang lain. Jadi saya sudah seharian untuk install satu program. Atau sebagian program yang perlu dimasukkan dalam komputer. That's what I work for. Kira-kira tahun 85. Nah, saudara saya pinjam sama teman-teman juga hard disk di sini. Ini hard disk 60 MB. Oke, sorry saya pendidikan komputer sebentar. Buat yang bingung bisa tidur sebentar. Take a nap, nanti saya balik lagi. Ini 60 MB. Oke, ini 60 MB. Ini 270 MB. Megabyte. Ini berarti hampir 5 kalinya ini. Oke. Ukurannya cuma setengah. Jadi basically dia udah kira-kira 10 kali lipat kalau kita hitung. Ini
40 giga. Ini 40 giga, ini 150 kalinya ini. Ini 150 kali kemampuannya ini. Saudara, kalau saudara ini bandingkan ini 750 kali kemampuannya yang ini. So, what is my point? Di dalam setiap sistem, kalau saya keluar daripada apa yang saya tadi bicarakan sebentar, di dalam setiap sistem ada komponen. Saudara akan temukan komponen, bagian-bagian yang ada yang membentuk suatu sistem, betul nggak? Setuju? Oke. Nah, selain ada komponen, kalau saudara mau catat kata kunci itu, yang kedua adalah ada struktur tertentu di dalamnya. Pada waktu saya dulu merakit komputer, saya harus pasang kabel tertentu tersambung dengan urutan tertentu dengan barang tertentu. Saya tidak bisa colok kabel VGA atau kabel CGA, kabel monitor, ke kartu-kartu yang lain, kecuali saya harus colokkan itu ke kartu grafiknya. Perlu ada struktur yang jelas supaya dia bisa berjalan. Dan selain komponen dan struktur yang jelas, setiap bagian yang ada di dalamnya perlu berfungsi. So far, are you with me? Oke. Nah, karena di dalam setiap sistem ada komponen, ada struktur, ada fungsi, maka kalau satu keluarga adalah sistem, maka saya berasumsi dalam keluarga juga ada komponen, ada struktur, ada fungsi. So far, are you okay? Nah, kalau saya mau meningkatkan performance, kerja, kinerja daripada sistem ini. Kalau saya mau meningkatkan kinerja dia, saya kudu tahu apa yang harus saya betulkan di situ. Kalau saya mau memperbesar kapasitas rekamnya, memorinya, saya mungkin perlu ganti komponen yang jelas. Tidak ada gunanya saya ganti ini menjadi flat screen, yang tipis, yang modern, yang langsing, yang seksi. 256 warna, sejuta warna. Tidak ada gunanya saya ganti itu karena kartu yang di sini monokrom. Dia tetapkan keluarkan satu warna. Saudara, kalau saya mau ubah atau saya mau tingkatkan kinerja sistem ini, saya perlu tahu komponen yang mana yang saya betulkan atau yang saya upgrade. Struktur kalau ada yang tidak berfungsi, apakah ada struktur yang rusak di sini? Atau ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kalau Tuhan mau betulkan keluarga, dia akan lihat komponen yang ada di dalam keluarga. Komponen yang ada di dalam keluarga, saudara tahu perlu ada ayah dan ibu. Itu yang Alkitab katakan. Nggak bisa ayah sama ayah bikin keluarga. Menikah boleh saja, tapi saya tidak pernah melihat bahwa komponen ayah sama ayah. Gimana colokan yang jantan sama jantan bisa ketemu? Saudara pasang listrik, saudara bisa pasang? Bisa, kesetrum tapi. Karena nongol di depan kan listriknya. Halo? Komponennya setahu saya suami dan istri. Nggak bisa istri sama istri. Nggak bisa suami sama suami atau laki-laki sama laki-laki. Perlu laki-laki dan perempuan menikah, ada komponen pernikahan di situ. Dan mereka membentuk rumah tangga. Halo? Selain itu ada struktur yang perlu jelas. Alkitab bilang istri, kuasailah suamimu. Tundukkanlah dia. Buatlah dia melakukan semua yang kau inginkan. Bukankah begitu? Suami, kasihlah istrimu sebagaimana istri tunduk kepada suamimu. Ada struktur yang jelas di situ. Who is in charge? Kalau saudara salah colok. Selain itu, ada fungsi suami di situ, ada fungsi ayah di situ, ada fungsi ibu di situ, ada fungsi anak di situ. Nah, seperti tadi saya katakan, saya bukan mau khotbah tentang pernikahan atau keluarga dalam konteks ini, tapi saya mau ambil itu menjadi contoh. Nah, kalau saudara mau meningkatkan performance daripada keluarga ini,
Contoh yang paling sederhana. Saudara mau tingkatkan disiplin anak saudara saja. Simple. Saudara nggak mau anak saudara makan lari-lari di luar sama mbaknya. Saudara mau rubah itu. Saudara perlu perhatikan komponen mana yang perlu diinstal. Mungkin ayah sama ibunya kudu duduk barengan di meja. Kedua, apakah ada struktur yang perlu fix di situ? Ada fungsi yang belum berjalan di situ. Apakah saya masuk di akal, saudara? Soalnya diam ini tersinggung, tertegur. Nah, kalau saudara mau meningkatkan performance satu sistem, saudara perlu perhatikan apa yang saudara sentuh di situ. Nah, oleh sebab itu karena Tuhan, kembali lagi, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sistematik, Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan sistematik. Dia ciptakan tata surya, dia ciptakan bumi ini, dia ciptakan galaksi. Di dalam bumi ini dia ciptakan tatanan masyarakat, sistem kehidupan masyarakat. Dia ciptakan negara atau dia izinkan negara itu berdiri. Dalam negara ada kota, ada masyarakat. Nah, saudara lihat itu semua adalah sistem yang berbeda-beda. Ayo ini. Buka doa Alkitab, saya ingin tunjukkan pada saudara. Saudara mungkin berkata, ini mungkin tidak Alkitabiah. Well, mari kita lihat. Alkitab tadi yang saudara buka, Efesus pasal yang kedua. Saya lanjutkan membacanya dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu kasih saya tanda bilang, oke deh. Oke? Masih banyak yang belum. Oke? Oke, ayat 19. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing, tapi sebelum saya lanjutkan, kalau saudara mau baca dari ayat pertama nanti di rumah. Saudara bisa mengikuti alur daripada apa yang Paulus coba katakan. Waktu kita terbatas, saya lompat ayat 19 saja. Jadi kalau saudara mau baca, pikirkan, renungkan apa yang saya katakan pada saudara pagi hari ini, kemudian cerna itu sendiri dan baca dari ayat pertama sampai ayat 22. Ayat 19 sekali lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau saudara baca ayat pertama selanjutnya, saudara akan temukan bahwa Paulus menuliskan ini kepada jemaat gereja di Efesus. Dia bicara tentang bahwa dulu kalian ini orang kafir, dulu ini kalian najis, tapi kemudian karena Kristus mati bagi kalian, kalian yang bukan warga negara Yahudi, bukan orang Yahudi, kalian sekarang ini menjadi bagian daripada milik kerajaan iman atau kerajaan surga dan lain sebagainya. Nah, dari situ saudara bisa mengerti apa yang Paulus coba katakan. Nah, ayat 19 kemudian dia mulai katakan beberapa hal. Nah, saya cuma mau kasih saudara tugas. Coba lihat Alkitab saudara sebentar. Baca ayat 19 sampai 21 dan 22 itu coba renungkan dan pikirkan di situ. Coba lihat, bisakah saudara lihat di sana konteks negara? Saudara bisa lihat keluarga di situ. Saudara bisa lihat gereja di situ. Saudara bisa lihat masyarakat di situ. Saudara bisa lihat bangunan tentunya di situ. Do you see that? Saudara bisa lihat itu? Nah, yang saya mau kutip ayat ini atau bagian ini bagi saudara adalah bahwa saudara mesti mengerti bahwa kalau Tuhan melihat dunia, Tuhan melihat negara, dan di dalam negara itu Tuhan melihat komunitas atau kota. Di dalam kota itu Tuhan melihat ada kelompok masyarakat. Di dalam kelompok masyarakat itu tentunya gereja merupakan kelompok masyarakat tertentu. Lebih kecil lagi Tuhan melihat keluarga. Dan di dalam keluarga itu Tuhan melihat individu. Dan bahkan satu individu pun
saudara tidak bisa lepas sendirian. Dan tubuh saudara pun sistematik. Ada bagiannya, ada strukturnya, semua ada fungsinya. 1 Korintus pasal ke-12. Gereja juga seperti itu. Ada strukturnya, ada komponennya, ada fungsinya. So far you with me? Oke, sekarang saya hampir selesai kalau saudara bisa sejauh ini. Kalau Tuhan, pikirkan bersama saya, kalau Tuhan mau menjamah, mengubah masa depan bangsa Indonesia, dia perlu, mungkin yang dia perlu adalah mengubah kehidupan kota Jakarta. As a matter of fact, cara bicara beberapa orang di Jakarta mempengaruhi bangsa ini. Mereka pakai ember, pakai lambreta, kata-kata yang gak jelas untuk mengungkapkan isi hati mereka, dan itu mewabah kemana-mana. Tadi saya baca SMS yang bisa dibaca oleh sebagian besar saudara. Saya sama sekali gak bisa baca SMS itu maksudnya apa. Saudara, bahasa beberapa orang daripada komunitas tertentu bisa mempengaruhi satu kota, bisa mempengaruhi satu bangsa. Are you getting it? Oke. Nah, kalau Tuhan mau mempengaruhi bangsa ini, mungkin Tuhan perlu replace komponen tertentu di kota tertentu, dan di kota ini mungkin ada kelompok masyarakat tertentu yang akan bisa mempengaruhi kota ini. Di kelompok masyarakat tertentu ini ada keluarga-keluarga tertentu yang akan pegang kunci. Di keluarga-keluarga tertentu akan ada orang-orang tertentu yang akan menentukan. You getting it? Yes. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mau rubah satu performance, dia pasti pergi ke bagian-bagian tertentu yang akan sangat memegang kunci, dan dia merubahnya di situ. Buka bersama saya dulu Maliaki pasal ke-4. Ayat ke-5 dan ayat ke-6. Dikatakan bahwa di sini Maliaki menuliskan di sini bahwa sesungguhnya aku ini huruf besar Tuhan, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia ini huruf kecil, ia ini Elia, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini Tuhan mengungkapkan strategi yang ada di hatinya. Dia berkata, look, untuk supaya saya tidak pukul bumi yang besar ini, supaya saya tidak hancurkan bumi ini, caranya adalah saya pergi kepada masyarakat yang lebih kecilnya. Dan ke dalam masyarakat yang lebih kecilnya saya cari keluarganya. Dan di dalam keluarga itu saya betulkan hubungan antara bapak sama anaknya. Kalau bapak sama anaknya balik, maka keluarganya baik. Kalau keluarganya baik, maka komunitasnya baik. Komunitasnya baik, maka kotanya baik. Kalau kotanya baik, negaranya baik. Kalau ada negara yang baik, bumi tidak perlu saya hancurkan. Do you see this? He works systematically. Dan saya pernah bicara pada wanita, kalau Tuhan mau mengembalikan bapak kepada anak, seringkali dia memakai ibunya dan istrinya. Kata ibu dan istri tidak muncul di situ. Tapi saya belum pernah ketemu ayat yang berkata, hai suami, kalau engkau ketemu sama istrimu yang masih geblek, tidak takut pada Tuhan, bersabarlah kepada dia, sayangilah dia, belikanlah dia ini dan itu, supaya kemudian dia melihat perbuatanmu, dia bertobat dan takut pada Tuhan. Saya belum pernah ketemu ayatnya. Tapi saya pernah baca ayat yang seperti ini, 1 Petrus pasal yang kedua, atau pasal ketiga berkata bahwa, hai istri, biarlah suamimu melihat perbuatanmu yang takut kepada Tuhan. Biarlah suami yang tidak takut kepada Tuhan dan masih hatinya keras berubah hidupnya karena apa yang kau lakukan. Halo? Berarti kalau Tuhan mau kembalikan hati anak kepada bapa, dan kalau Tuhan ingin memulihkan keluarga, yang Tuhan jamah adalah komponen yang sangat penting, yaitu wanita. Makanya sudah lihat kemana-mana, pertemuan wanita, ada KKR. Pertemuan laki-laki, mati masih di mana-mana. Karena kebangunan rohani di dalam keluarga, Tuhan akan bawa melalui wanita. Are you with me?
Oleh sebab itu kalau saudara bisa lihat ini, makanya kalau saudara bisa lihat bahwa Tuhan punya rencana, dia punya tujuan yang jelas, punya rencana, dia punya strategi yang jelas, dia melakukannya segala sesuatunya itu dengan sangat rapi. Ayat yang tadi kita baca bahwa bangunan itu akan terbangun dan tersusun dengan sangat rapi. Tuhan adalah Tuhan yang seperti itu. Oleh sebab itu, let me say this kepada saudara semua. Mengapa JBCC ada? JBCC Tuhan panggil kita ada di negeri ini. Dan Tuhan tempatkan kita di kota ini. Tuhan panggil kita untuk membangun satu generasi yang bisa menentukan perubahan di masa depan. Tugas kita adalah memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan pada Tuhan a new generation. Satu generasi yang bisa menjadi bintang dalam kehidupan mereka. Di entertainment, di ekonomi, di kehidupan politik, kehidupan masyarakat, keamanan, kehidupan yang baru. JPCC tidak Tuhan panggil untuk buka franchise sebanyak-banyaknya. Itu bukan visinya. Visinya adalah membangun satu generasi. Kalau untuk perjalanan kita dalam membangun satu generasi itu kemudian kita perlu menjadi beberapa tempat. Itu konsekuensinya, bukan tujuannya. Are you with me? Tujuannya adalah membangun satu generasi. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang jelas dan strategi yang jelas. Karena kita tahu jelas tujuannya. Nah, kami tahu bahwa untuk melahirkan satu generasi bintang, untuk melahirkan kita perlu keluarga. Yang menentukan bintang bisa lahir, itu kudu lahir daripada keluarga bintang. Halo? Tidak ada pohon yang tidak baik bisa menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik bisa menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau mau generasi bintang, kudu punya pernikahan yang bintang. Halo. Oleh sebab itu, kalau kami bikin requirement standar untuk saudara ikut kelas dan mempersiapkan pernikahan, please, itu bukan mempersulit saudara menikah. Sama sekali. Bukan kita bikin itu untuk membuat ini semua jadi rumit. Harus daftar, reconfirm. Bukan. We want the standard. We want the standard. Oleh sebab itu, pernikahan itu perlu sesuatu yang standarnya tinggi. Oleh sebab itu kita ini bukan event organizer, saya bukan pendeta bayaran untuk menikahkan orang. Saya mau pastikan yang saya nikahkan, saya tahu siapa dia. Walaupun secara pribadi saya tidak mungkin kenal saudara satu persatu, tapi pastikan ketua date saudara kenal. Orang tuanya setuju, dia belum pernah menikah, belum pernah punya anak di tempat yang lain, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu uji saudara, siapa saudara. Am I making any sense? Nah kalau saudara datang, gua JPCC nih, gua udah 6 bulan. But kalau saudara cuma datang duduk di situ, how can we know? Saudara belum punya anak, saudara belum pernah menikah, saudara belum pernah nipu wanita lain atau punya suami lain di tempat lain. How can we know that? Halo? Nah kalau kami asalan menikahkan saudara, berarti saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam komitmen kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Bagaimana melahirkan generasi bintang kalau pernikahannya kita tidak pertahankan standarnya. Make sense? Sama sekali bukan mau mempersulit saudara. But kalau saudara betul mau ada di tempat ini, kudu tertanam. So we know who you are. Kita tahu orang tuamu setuju. Kalaupun orang tuamu tidak setuju, kami tahu kenapa dia tidak setuju. Dan lain sebagainya. Are you with me? Oleh sebab itu standar pernikahan kita tingkatkan. Hanya ketua date saudara, ketua sel saudara yang bisa mendaftarkan saudara. Nah, ada SOP di dalam menjalankan segala sistem. Nah, kalau kita mau upgrade performance, kita mesti work on the system. Kalau saya mau memperbaiki generasi, saya perlu kudu kerjakan sistemnya, pernikahannya. And no other option. Amin? Tidak ada pilihan yang lain kecuali saya harus ada di situ. Saya harus ada di situ dan tidak ada pilihan yang lain. Oleh sebab itu, kalau saudara betul, saudara mau tertanam di tempat ini, consider bahwa saudara perkenalkan diri saudara, tertanam, get somebody to know you. Kemudian izinkan kami membantu saudara menuju kemana saudara ingin pergi. Dan bersama-sama, kalau saudara tahu
bahwa I want to be part of this vision. Saya mau menjadi bagian daripada visi ini. Amin. Amin. Nah, di dalam setiap keluarga saya tahu ada peraturan yang berbeda-beda. Nah, di gereja ini, saudara ada banyak SOP yang saya tahu itu bukan absolut. Soal masuk gedung misalnya, soal masuk gedung apakah ditali apa tidak, itu nggak alkitabiah saudara, pasti. Percayalah, nggak ada Alkitabnya. Tapi di dalam setiap keluarga kita perlu ada aturan main demi kepentingan kita. Dan kita lakukan itu for a reason. Nah, hari ini saya ingin do some family talk to you. Untuk bicara pada saudara, terbuka beberapa hal kenapa kita lakukan ini. Saudara, ada banyak orang bertanya, kenapa kita udah datang tepat waktu, masih ditaliin, kita nggak bisa. Saudara, begini, karena kita tidak bisa menghalangi orang untuk datang lebih awal, which is good, walaupun mengakibatkan macet. Saudara, kebaktian yang kedua ini, saudara tahu kebaktian kedua buka pintu 9.45, most of you datang 9.15 sekarang. Compliment to you, very good. Saya rasa ini adalah tingkat disiplin yang sangat tinggi di kota Jakarta. Don't you think so? Give yourself an applause. Kebaktian 10.15 saudara datang 9.15, compliment to you, dan I really respect you. But saya dengar minggu lalu, saya nggak ada di sini, saya terima telepon. Ini kita setengah jam nih nggak jalan nih. Berapa banyak yang macet setengah jam kemarin nggak bisa minggu lalu nggak bisa keluar. Dan banyak yang mau masuk. See, let me give you some ideas. Saudara, gedung ini tidak didesain untuk 1.000 sekian orang keluar pada waktu yang bersamaan. Ini memang gedung parkir tempat orang ke hotel. Orang ke hotel nggak 1.000-an datang barengan. Ballroom daripada Niko cuma muat 300. Kita nyelak masuk ke tempat ini. Jadi pada waktu kita desain tempat ini, kita sudah tahu liftnya cuma 2, perlu 45 menit untuk one way up and one way down. Belum lagi keluar. Jadi kita sudah tahu bahwa bakal macet. Jadi itu sudah bisa diprediksi. Nah, oleh sebab itu kami tempatkan teman-teman di bawah untuk mengatur. Untuk supaya yang naik dan yang turun. Nah, minggu lalu yang terjadi adalah karena kebaktian 2 mulai jam 10.15, orang mulai datang jam 9.20, saudara. It's a good thing, disiplin. Tapi not good enough kalau cuman sampai ke situ. Tapi masalahnya adalah pada waktu semua orang datang barengan, semua orang mau keluar barengan, stuck di bawah. Nah, ini yang saya mau saudara kerjasama. Tolong kita kasih mereka authority, saya pun ikut. Saya lift, saya pun ngantri. Kecuali kalau saya terlambat, saya harus nyelak, saya pun minta izin. Saya pun ngantri. Oleh sebab itu di bawah kita semua ngantri. Kenapa? Karena ada aturannya. Kita mau bangun disiplin di situ. Amin. Kecuali saudara hamil. Kalau hamil silakan saudara. Atau saudara pura-pura hamil. Atau saudara kelihatan seperti orang hamil. Then go ahead. Ya toh? Ya. Kalau saudara kelihatan seperti hamil, go ahead. Atau saudara orang tua, atau saudara handicap, saudara akan diberikan prioritas untuk itu. Untuk itu saudara jangan marah kalau ada yang diberikan prioritas. Is that okay? Nah, ada beberapa hal yang lain. Let me do this family talk to you. Kita, karena orang selalu datang lebih awal, ada beberapa orang yang reserve seat. Well, kita nggak bisa menghalangi orang untuk reserve seat. Tapi kita sudah berlakukan sementara ini common rule kita adalah kita akan 5 menit setelah acara dimulai, kalau orangnya tidak datang itu harus diangkat. Setuju? Nah, oleh sebab itu kalau saudara tahu teman saudara di luar, saudara perlu keluar, bicara sama teman-teman yang ada di pintu, bilang saudara jemput orang. Saudara punya 1, 2, karena tempat saudara yang sudah reserve itu ketahuan jumlahnya. Itu alasannya mengapa teman-teman ikat talinya kalau kebaktian kedua, karena itu supaya bisa kehitung. Sebab kalau semua orang sudah berdiri, ushers itu hitungnya susah. Satu baris berapa orang, sebenarnya di baris itu sudah berapa orang dan berapa yang kosong, itu tidak kelihatan. Saudara bisa nangkep gak? Jadi sangat susah mengaturnya, oleh sebab itu diikat supaya saudara ikut, supaya saudara isi dulu di depan. Itu alasannya mengapa mereka lakukan itu seperti itu. Tapi itu pun hal yang sesederhana itu, seringkali tidak kita bisa ikuti. Nah, saya berharap di keluarga ini kita bisa bear with each other dengan SOP yang kita kerjakan, karena memang tempat yang kita miliki tidak ideal, belum ideal.
Nanti kalau kita bisa bangun yang lebih baik, parkir lebih baik, mudah-mudahan kita nggak punya masalah ini. Amin. Amin. Tapi saya mau saudara mengerti bahwa kalau Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan perlu bawa kita menjadi komponen yang Tuhan mau tempatkan kemanapun Tuhan inginkan. Untuk itu ada standar yang harus berubah. Nah, saya pikir itu tugas kita dan itu strategi kita untuk membangun satu generasi yang ada. My point adalah bahwa kita ada SOP yang kita kerjakan yang tidak absolut, betul. Tidak absolut bahwa antrian harus seperti ini, turun tangga harus seperti ini, daftar harus seperti ini dan lain sebagainya. Tapi tujuan yang kita lakukan ini semua tujuan ini. Izinkan saya tutup dengan ini. Kalau Tuhan mau bangkitkan bangsa kita, kalau Tuhan mau bangkitkan Indonesia, saya rasa ada dua hal yang ada di pikiran Tuhan. Disiplin saya pikir akan menjadi concern yang sangat besar. Don't you think so? Tanggung jawab saya pikir akan menjadi tanggung jawab yang akan menjadi bagian yang sangat besar. Kalau kita bicara generasi bintang, saya bayangkan harusnya disiplin sama tanggung jawab. Itu bukan masalah bagi orang yang hidup jadi bintang. Tanggung jawab, responsibility, sama disiplin. Nah, kalau di rumah saya saja, saya mau tingkatkan disiplin dan tanggung jawab anak-anak saya. Strukturnya saya perlu betulin. Diri saya sendiri saya perlu betulin. Saya yakin kalau Tuhan mau perbaiki disiplin dan tanggung jawab bangsa ini, Tuhan akan tempatkan komponen-komponen yang sangat menentukan. Kalau saudara mau lihat dunia entertainment berubah, Tuhan perlu tempatkan komponen yang sangat penting di situ untuk merubahnya. Kalau saudara mau melihat dunia hukum berubah, dunia politik berubah, akan ada perlu komponen-komponen yang sangat penting ada di situ untuk merubah keadaan lingkungannya. Can you see what I'm trying to paint to you? So bisa lihat gambar yang saya coba lukiskan buat saudara. Oleh sebab itu, saya sungguh berdoa supaya apa yang kita bangun ke depan, betul-betul kita bisa memberikan satu generasi yang bertanggung jawab. Disiplin. Kalau kita bicara disiplin harusnya kebersihan, keteraturan, tempat waktu dan lain sebagainya. Kualitas kerja yang tinggi. Sama sekali bukan lagi pergumulan. Nah, kalau saudara punya rumah tangga, saudara punya perusahaan, saudara punya sesuatu yang saudara kerjakan, saudara mau rubah performance, saudara perlu kembali kepada komponen, struktur dan fungsi yang ada. Dan saya yakin itu alasannya kenapa Tuhan tempatkan kita sebagai salah satu komponen di tengah-tengah kota ini yang bisa mempengaruhi kehidupan kota ini, eventually mempengaruhi kehidupan bangsa ini dan kehidupan generasi yang akan datang. Amin. Nah, izinkan saya tutup dengan ini. Walaupun saya ini adalah 40 giga seandainya, saya tidak akan bisa berfungsi, saya tidak akan bisa upgrade performance kecuali saya terpasang kepada sistem. Saudara tidak akan bisa berpengaruh kecuali saudara masuk ke dalam sistem yang saudara ingin ubah. Makanya saya bilang, ada banyak orang bilang punya beban buat Indonesia. Saudara tidak bisa ubah Indonesia dari luar. You gotta be here. Saudara tidak bisa ubah dunia entertainment tanpa ada di situ. Saudara tidak bisa ubah dunia politik tanpa ada di situ. Saudara tidak bisa merubah kehidupan masyarakat tanpa saudara menjadi bagian dari masyarakat itu. Makanya kita ini adalah community church. Kita bukan gereja yang mengumpulkan orang, gereja yang hidup di komunitas. Programnya adalah hidup di komunitas. Apa yang kalian perlu lakukan? Hidup di komunitas dan menjadi pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kalian. Pada waktu kalian hidup disiplin, kalian hidup berfungsi dimanapun kau berada. Saya yakin tidak ada orang yang berniat membuang kalian. Yesus yang bilang, kalau kalian berfungsi, gak ada orang yang akan buang kalian. Semua orang akan mempertahankan kalian. Kalau gereja merupakan komponen yang berfungsi, gereja akan dipertahankan. Bahkan gereja akan diandalkan. Amin. Dan di dalam gereja ada keluarga. Dan di dalam keluarga ada individu. Oleh sebab itu Tuhan berkata,
If I want to fix your life, I fix your heart. Kalau Tuhan mau ubahkan kehidupan kita, Tuhan ubah hati kita. Pada waktu Tuhan ubah satu individu, Tuhan ubah satu keluarga. Pada waktu Tuhan ubah satu keluarga, Tuhan ubah satu komunitas. Pada waktu Tuhan ubah satu komunitas, Tuhan ubah satu kota. Dan Tuhan ubah satu negara. Dan bahkan ubahan Tuhan bisa ubah dunia ini. That's how God works. May God bless you. Mari kita berdoa.